Kamu kan bikin macet, kalau Pak Haji Lulung bikin sepi. Langsung dia doang yang lewat. Nah, berarti bisa harusnya ya? Harusnya bisa. Mudah-mudahan masih melihat acara hitam putih, mudah-mudahan masih mau datang. Kita tunggu kalau mau datang ya. Iya, betul. Oke. Tapi karena Bang Hajinya sekarang masih tidak datang, kita undang pembuat memenya. Ini yang bikin meme-meme. Ini yang bikin meme-meme. Jadi kalau Bang Haji tidak suka dibuat meme, ini orangnya ada di sini, kita Boleh panggil. langsung diprotes. Tadinya mau kita tempelin nih. Oh gitu. Pembuat meme sama Bang Hajinya. Wah, bahaya orang yang buat meme jadi meme beneran. Oke. Ini adalah pembuat meme di Indonesia. Jadi kita kedatangan salah satu admin dari Meme Komik Indonesia ya. Ini adalah Andre Projo, admin Meme Komik Indonesia. Apa kabar? Oke. Silakan duduk. Anda ya di situ yang ada gambar kucing meong itu. Anda menggantikan Bang Haji nih. Hah? Karena Bang Haji nggak bisa datang. Tadi udah bilang datang tapi nggak datang. Oh, terbalik dong biasanya. Kenapa gitu? Biasanya kalau misalnya Pak Haji datang, yang lain pulang. Kalau terbalik, Dia belum pernah disamperin sama Haji Lulung kayaknya ya. Bercanda, Pak Haji, bercanda. Tapi justru menariknya adalah saya rasa kalau Bang Haji ngeliat meme-meme itu sebenarnya juga tertawa sih. Karena kan Harusnya sih. ya karena itu seperti karikatur kan ya. Iya. Seperti karikatur ya. Karena tidak menghina sebenarnya apa ya. Itu sebenarnya nggak ada maksud untuk menjerumuskan atau apa kan? Hanya humor atau? iya sih. Sebenarnya kita cuma ngelihat ada suatu hal yang lucu di antara segala macam yang kejadian yang terjadi gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Haji kan orangnya kan pintar gitu kan. Butuh orang pintar sih yang mengerti humor. Betul. Jadi kalau misalnya Nah, saya baru dapat kabar. Katanya saya nggak tahu juga bener apa enggak ya. Cuman tadi dari dalam katanya saya dikasih lihat ternyata Pak Haji Lulung lagi live juga di TV lain. Serius Om? Tadi kan bilang laporannya katanya lagi rapat panitia angket apa-apa gitu. Ya mungkin rapat panitianya di live kan bisa. Oh bisa sih. Iya, adalah di salah satu TV, tapi TV kabel kalau nggak salah lagi live juga. Soalnya tulisannya langsung gitu. Ya mungkin Pak Haji Lulung kan lagi ngetop banget ya. Jadi jadwal tuh padat merayap, mungkin ada yang keskip. Tapi saya udah bawa bolpen sama kertas mau minta tanda tangan. Saya Saya udah juga. bawa kamera. Lu mau apa lo? gue bawa buku sih, Mau ngapain? mau minta tanda tangan juga. Terus kasih dia. Bukunya isinya Tapi buat apa ya? Apa gunanya? bukunya isinya ada meme-meme. Ada memenya Pak dia. Haji. Ada, coba lihat sini. Enggak, ini belum nggak ada sih. Tapi Ada yang ada beberapa memenya? ininya. Enggak, tapi ada beberapa yang memang ada mirip-mirip banyak karakternya juga lah. Nah, ini dia nih. bisa teredukasi gitu. Kan kalau meme itu harus ada karakter yang sudah ada. ya, Atau bisa buat idealnya. karakter baru. Sebenarnya kalau misalnya meme itu kan dia lebih menyebar karena misalnya gini, kita coba ngelihat fenomena masyarakat deh. Nggak usah terlalu pakai karakter, tapi mungkin dia bisa lebih lepas lah. Tapi kalau misalnya kita bilang orang lebih familiar kalau kita ulangin. Jadi ada karakternya banyak. Ada kayak misalnya Forever Alone mungkin. Jadi dia orangnya jomblo gitu. Jadi selalu mengalami hal kejadian yang ditolak cewek segala macam dan semua ide-idenya tuh mengarah ke dia. Sebenarnya lebih mudah. Karena meme itu kan sebenarnya kita nggak usah punya keahlian khusus sebenarnya untuk membuatnya. Jadi sangat populer sekali di masyarakat karena nggak perlu jadi graphic designer, nggak usah jadi orang yang bisa Photoshop lah segala macam. Itu semua bisa bikin. Hanya harus punya ide gitu ya. Ide aja. Kata-kata ide, kata-kata Jadi ide. semuanya tuh langsung bisa bikin. Teman-teman yang di komunitas meme komik sendiri, dia nggak jarang sekali yang benar-benar bisa komputer grafik. Apalagi cuma pakai handphone aja juga sekarang banyak tuh yang bisa langsung taruh kata-kata segala macam, lucu-lucuan langsung keluar. Tergantung itunya aja. Nggak perlu belajar apapun ya. Nggak perlu belajar apapun. Oke. Bisa ngetik lah paling nggak. Tapi basicnya ini komedi berarti ya. Meme itu kan kalau misalnya kita bilang sesuatu yang ya semua orang bisa lah bikin ada muka terus kita kasih gambar bisa. Tapi kan sebenarnya meme itu terjadi kalau populer. Lu tunggu. Lu nih admin kan? Iya, Atau dulu juga pembuat? Ya saya sih masyarakat biasa mas. Tapi membuat. Tapi ya itu meme tapi juga? sering bikin juga dan kebetulan dari meme komik sendiri kan mereka punya banyak admin. Terus saya waktu itu ada beberapa kejadian di mereka, saya diminta tolong gitu loh untuk menyelesaikan. Secara saya juga suka bikin meme, ya saya ikut membantu manajemennya itu juga. bisa membuat secara langsung? Bisa membuat sekarang? Improvisasi bisa? Bisa.
Jadi kemarin sih kita banyak exercise sama anak-anak, kira-kira meme apa sih yang populer gitu segala macam. Mereka masih karena memang meme itu kan sebenarnya pengalaman pribadi ya. Iya. Yang orang kita dicurahkan gitu ya. Misalnya putus cinta, ditinggal temen, atau mungkin lulus kuliah. Itu mereka cuma cari gambar yang sesuai, terus mereka taruh di situnya. Kalau lucu, kalau orang banyak yang mengalami, oh gue juga kayak gitu ya, itu akan disebarin sendiri, viral. Jadi semua orang bisa menikmati. Tapi kalau yang nggak lucu, nggak viral, nggak, ya pengalaman dia sendiri, orang nggak bakal menyebarkan. Itu bukan meme namanya, itu cuma gambar pakai teks. Nah, kalau misalnya balik ke kasusnya Bang Haji, mungkin Bang Haji ya, bukan Bang Haji ya, Haji Lulung. Jadi dia karena memang banyak orang yang berpikiran mirip-mirip, jadi semua orang dengan senang menyebarkannya. Oke. Gitu. Buat dong satu gitu. Gua sama Gina atau gua sama Bang Haji. Bisa bikin ya sekarang? Bikin, bisa kan? Bisa aja. Bisa kan? Bisa. Udah ada katanya dibikin, Bang Haji udah ada katanya dibikinnya. Serius? Udah jadi? Udah jadi. Udah jadi. Nah ini dia Wih, ada muka Om Deddy. bisa dikasih lihat nggak? Bisa ditampilin ke layar nggak? Tadi udah dikasih belum? Udah. Ada saya juga itu. Ada Bang Deddy, ada Pak Haji. Oke, coba nanti lagi diusahakan untuk naik nih. Oke. Boleh saya lihat dulu nggak sebentar? Ini kenapa? Wah, lu kurang ajar lu. Haji Lulung ke hitam putih, Deddy langsung tumbuh rambut. Bahkan obat yang digunakan selama ini pun gak ada yang berhasil. Makanya dia kagak datang. Tuh kapan lagi ngeliat Mas Deddy gondrong ya? Iya, kalau dia datang kan gondrong gua nanti kan. Oke, terus, nah gini, ada nggak yang marah? Kalau saran dan kritikan pasti ada lah ya, datang ke kita juga. Makanya dari komunitas ini sendiri kadang-kadang minta tolong ke manajemen. Ini meme ini apakah aman apa enggak, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau meme itu lebih ke pemikiran masyarakat sih. Nah, gini, pertanyaan gua gini, sekarang lu buat meme ya, ada Bang Haji Lulung, ada gua. Anggap aja saya marah nih, anggap saya marah tuh. Bisa nggak saya tuntut? Kamu kan bisa saya tuntut loh. Ini perusahaan nama baik, masa saya dibilang gondrong? Anda ketawain lagi sekarang. Udah mau dituntut masih diketawain. Sebenarnya saya sih nggak, misalnya gini, Mas Deddy kalau tersinggung kan bisa bilang sama saya, Mas itu saya nggak suka loh, rambut saya kan nggak ada. Terus Saya lebih suka yang agak shaggy mungkin gitu, jangan terlalu jangan tua bikin- di atas. Lu nggak usah nambahin. jangan bikin belah tengah, saya maunya begini gitu. Kan saya bisa rubah, Mas. Kenapa lu rubah? Orang gua marah kok lu rubah. Malah dirubah. Gimana sih? Sebenarnya sih nggak, kita sih selama ini memang belum pernah dituntut secara. Tapi memungkinkan nggak? Ada undang-undangnya yang memungkinkan, tapi kita ada beberapa step ke arah sana, Mas. Jadi waktu kemarin juga ada beberapa yang udah datang suratnya segala macam, tapi kita bilang ya silakan aja kalau mau diinin. Kita juga menyuarakan apa yang sudah ada di masyarakat sendiri gitu. Jadi kita kalau misalnya mau dituntut segala macam, semua orang bikin meme kok. Gitu loh. Jadi tuntutnya semua orang berarti kalau jadi gitu ya kita kan kolektif thoughtnya kan banyak. Kalau di hukum tuh ada namanya secara ini ada undang-undang untuk pers segala macam. Kita masuknya ke dalam pers gitu. Jadi dia takutnya kan bisa aja orang iseng ya tiba-tiba begitu dituntut gitu ya. Berarti meme itu bisa bebas, nggak perlu ada batasan. Klarifikasi dari kita sih harus, misalnya dari Bang Deddy misalnya tiba-tiba nggak suka gitu, akan ada penayangan surat dulu kan biasanya. Oke. Nah ini contoh-contoh memenya nih ya. Ya. Oke. If you know what happened in MCI, Meme Comic Indonesia, the biggest meme community in Indonesia. Ini bukunya. Ya. Dijual di mana ini? Udah ada di berbagai ini sih toko buku besar di Indonesia. Boleh saya lihat? Silakan, Mas. Jadi Ini isinya tentang apa ini? oh ini ceritanya tentang ini, kita kan punya banyak admin. Beberapa memang admin kita tuh anak muda banget yang memulai bagaimana pergerakan meme di Indonesia. Diceritakan dengan cara yang lucu aja. Sebenarnya admin yang pendiri itu dia anak SMP. Jadi dia
tinggal di Jogja, bikin-bikin meme sampai akhirnya lupa makan. Ini jahat banget nih. Ini jahat banget nih. Apa sih? Nih, coba. Gedenya pasti jelek. Tinatun. Ih, Tina tuh udah cakep loh padahal. Bukan masalah gitu, Tinatun dari kecil juga udah gede. Masa? Apanya? Suka gitu. Terus ini pembuat meme ini digaji atau gimana? Kita ada manajemennya mas sekarang, jadi dulu memang nggak ada, sekarang ada. Jadi mereka ada penghasilan uang pulsa sih ada, tapi lebih dari situ nggak ada. Mungkin kita ada gathering segala macam, cuma masih kolektif aja sih, nggak ada komersilnya nggak ada. Nah berarti mereka ini dari sini tidak bisa untuk kerjaan dong? Buat mata pencarian gitu. Nggak bisa? Sampai saat ini sih sebenarnya belum, karena memang komunitas kan namanya kita cuma non komersil ya. Jadi kita cuma bikin apa yang kita pengen. Banyak admin juga dengan meluangkan waktunya sendiri gitu, pengen menghibur. Jadi mereka bikin aja sendiri gitu. Ini satu-satunya komunitas yang mengurusi meme di seluruh Indonesia apa? Kita yang terbesar sih di Indonesia. Jadi memang banyak juga teman-teman yang lain di Facebook, di Twitter, di Pad. Tapi sebenarnya kita yang paling besar membernya di Indonesia. Udah dari tahun? Berdirinya tahun 2012 sih. Tapi mulainya tuh memang di Facebook. Kita punya fanpage namanya Meme Komik Indonesia. Mulai seperti 6 bulan pertama nggak laku tuh fanpage karena memang nggak banyak orang yang ngerti. Komiknya jelek banget sih kayak gini. Tapi lama-lama orang mulai ngerti bahwa ini bukan komik, ini adalah meme, adalah sarkas gitu loh. Apa yang terjadi dengan kita bikin yang dengan situasi kita sendiri. Orang-orang anggapnya lucu. Akhirnya berkembang. Dari 8.000, 10.000, 500.000, sekarang 1,78 juta member. Wow, 1, Karena meme itu emang lagi. wow. Jadi saya ada kemungkinan ada sebanyak 1,78 juta orang yang ngata-ngatain saya botak berarti ya. Luar biasa loh. Bisa jadi sih. Mas Deddy juga sering jadi meme kok. Nggak, tapi yang positif. Contoh. Contoh misalnya kemarin waktu Mas Deddy pengen stop gitu ya acara apa? Hitam Putih. Acara Hitam Putih. Terus banyak kok meme tiba-tiba kenapa ya Mas Deddy ini ada 2 orang botak yang kita hormati. Satu Mas Deddy, satu lagi Mas Andi. Itu pernah sering dibikin kok meme waktu mau ini. Jadi acara ini dibilang sama anak muda inspiratif. Jadi mereka pas Hitam Putih mau berhenti, mereka juga ngeluarin unek-unek lah lewat meme gitu loh. Berarti protes pun bisa lewat meme? Bisa. Protes, sosial atau apapun. Senang, sedih, segala perasaan kita kan sebenarnya zaman dulu mungkin kita coret-coret di tembok gitu ya. Kalau sekarang kan kita bisa dengan gampangnya bikin, terus kita post, teman-teman suka apa enggak. Berarti ada positifnya, negatifnya ya? Positifnya banyak, negatifnya juga ada. Gitu. Oke, berarti untuk kampanye juga bisa dong ya? Kampanye apa nih mas? Ya maksud kampanye apapun saja bisa untuk kendaraan sesuatu kan? Gitu Iya kan? bisa. Kalau tadi bicara tentang Hitam Putih, ini acara inspiratif, kok di stop dan sebagainya dibuat meme, ini meme menyebar. Iya. Karena intinya meme itu adalah sebuah ide yang disebarkan dan terus menerus ide yang diambil. Berkembang dan terus menerus akhirnya menjadi orang-orang tuh semakin tahu isunya apa. Bukan berarti harus komedi atau sarkasme kan? Tidak harus. Tidak harus. Tidak kan? harus lucu tapi ngena gitu. Kena ide yang diambil dan disebarluaskan. Betul. Dengan caranya sendiri-sendiri. Dengan cara sendiri-sendiri. Bahkan bisa jadi juga gara-gara meme itu satu topik malah jadi ngetop yang awalnya nggak ngetop Iya. ya. Ya kayak Pak Haji Lulung ini. Dulu kan dia ya bukannya nggak lengkap ya. Pak Haji kan memang udah terkenal karena memang Apa? tegas lah. Tegas Kok membela nyangkut sih ngomong tegasnya? Tegas membela apa? membela Haji Lulung. Tapi sekarang kan menjadi sangat populer. Iya. Jadi kebijakannya dulu apa, dia masa kecilnya seperti apa, itu kan dibongkar sama media dong. Karena memang ada tuntutan orang pengen tahu karena loh ini meme-nya kenapa gitu loh. Jadi menurut dari sisi komunitasnya kita, wah kita malah jadi bikin dia terkenal. Jadi harusnya kayak mereka kayak seperti Bang Haji ini harusnya berterima kasih atau marah? Kalau beliau pintar sih mestinya berterima kasih ya.
Karena hanya Maksudnya kalau beliau pintar, beliau terima kasih. Kalau beliau marah? kalau beliau marah berarti beliau kurang mendalami meme. Oh iya, iya, iya. Fenomena sosial media beliau kurang memahami. Kurang memahami. Tapi saya rasa beliau pintar lah, nggak mungkin Iya, akan. nggak mungkin enggak Ini adalah komedi cerdas. Iya. Komedi cerdas. Oke. Kita juga kehadiran salah seorang komikus terkenal yang sering membuat meme juga ya. Jadi langsung aja kita undang, ini adalah Muhammad Misrat, seorang komikus yang terkenal. Kalau Anda tahu ini adalah pembuat komik Mice. Mice kartun. Mice kartun ya, Mice kartun. Berarti Dulu di Benny Mice. Dulu Benny Mice itu di koran Kompas ya. Nah, sekarang kita undang Mice-nya doang ya. Benny-nya di Depok. Depok. Oke. Tapi setelah yang satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, kalau dulu Anda membaca harian Kompas, Anda pasti tahu tentang komik Benny and Mice ya. Itu Mice ya, bener ya? Mice. Bukan Mice ya gitu. Bukan. namanya. Benny and Mice ya, oke. Ini merupakan salah satu pelopor bangkitnya komik di Indonesia sebenarnya, Mice ini. Isinya kehidupan sehari-hari. Tapi kalau nggak salah kadang-kadang satir juga kan ya? Banyak bilang komik Benny Mice itu satir emang. Kartun satir. Kartun satir. Ya. Definisi kartun satir itu gimana? Bukan mengejek ya, memotret kehidupan sehari-hari khususnya tentang ibu kota Jakarta. Sebenarnya cerita kita sih nggak satir, emang kenyataannya satir. Kita cuma memotret. Tuh. Pernah ada suatu Apa adanya ya? Apa adanya. Pernah Apa ada adanya. satu hal yang sampai orang heboh dan ribut gara-gara itu? Menerima aja sih. Kalau itu masih cerita sehari-hari ya. Kalau saya udah mulai merambah ke politik, nah itu udah Ada yang protes nggak? banyak, Banyak yang protes. banyak. Terus gimana? Diam aja. Diam aja. Diam aja. Nggak sampai besar masalahnya. Enggak. Kalau kita ladenin makin besar. Karena mungkin protesnya ya dari golongan, bukan dari suara umum. Oke. Tapi kita lihat dulu ya. Katanya kan ini komik satir gitu ya. Kayak apa contoh-contohnya? Mungkin ada orang yang lupa. Jadi kita tampilkan dulu, ini adalah komik Mice ya. Ini dari tahun, kalau Benny Mice dari tahun berapa? Kita di Kompas itu dari 2003. 2003, oke. Jika melihat masa lalu membuatmu sedih dan menyakitkan dan berpikir masa depan membuatmu takut dan mengerikan, hiduplah untuk hari ini, nikmati dan buat jadi berarti. Wow, ini bagus nih. Kata-kata kayak quotes ya. Kata-kata bijak Iya, nih ya, kata-kata bijak. Oke, ini berarti ini apa ini? Ini baru saya buat 2 minggu yang lalu. Ini buat menenangkan orang. Buat menenangkan orang. Situasi. Pray for Jakarta. Monas aja sampai Pakai begini. Ini kita mau ngomong Jakarta lumpuh. Jakarta lumpuh. Oke, Mice kartun. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor buaya hap, lalu ditangkap. Papa Jah. Ini apa nih? KPK Polri. KPK Polri. KPK Polri. Yang Polri yang mana? Buaya. Oh, yang buaya ya? Bilang seremut buaya lah. KPK itu cicak. Oh, jadi ditangkap gitu ya, selesai gitu ya? Oke. Tapi ini sebenarnya tidak ada penjelasan kan? Seperti tadi kan ada mengatakan ini KPK Polri. Ada nggak orang yang tidak ngerti? Rata-rata ngerti. Rata-rata ngerti. Oke. Terlaluan. Keterlaluan. Sudah di mana Mas? Meetingnya akan segera dimulai. Udah OTW nih. Sorry ya agak telat. Wah. Oh, ini kebiasaan sehari-hari. Orang Jakarta. Kebiasaan sehari-hari. Ya. Anda nggak bikin lagi di mana? Lagi meeting, ternyata siaran di TV lain. Apa hari ini? Siapa? Hari Siapa? Ini beri ide. Saya nggak nyebut nama. Enggak, aku cuman bilang mau Saya nggak beri nyebut ide nama, aja. tapi kalau Anda nggak mengerti mah kelewatan kata dia. Saya nggak nyebut nama loh sama sekali loh. Ini kan, coba ini wah lagi ribut. Oh, ini Ahok dan Haji Lulung. Nah, Wahai bapak-bapak yang terhormat, kalau masih ribut mulu, kapan gajian ini saya? ya kalau APBD nggak beres kan nggak gajian. Iya, ya. Jadi ini mewakilkan suara rakyat kecil, mewakilkan suara rakyat kecil. Oke. Hebat Oke. ya. Ini dibikinnya benar-benar sendiri Mas, atau kalau misalnya kayak Mas Arya kan ada komunitasnya. Sendiri benar. Sendiri. Ya, jadi cerita sendiri, menggambar sendiri. Setiap Cerita hari sendiri, pasti menggambar ada sendiri. ide. Situasi begini tiap detik ada ide. Wow. Oh, Bukan ya. ide lagi, ngomongnya tema.
tema ya. Tema udah bertebaran. Contoh. Kalau misalnya apa nih yang sekarang terjadi nih? Nih, beras sudah naik, kadang naik beras. Belum saya sempet gambar itu tentang beras naik. Tahu kereta mau naik. Kereta mau naik lagi. Nanti lu mau gambar kereta dia turun lagi. Makanya beras turun malah. Beras turun gitu. Baru mau gambar beras turun, sayuran naik. Oke, jadi ini Jadi belum sempet ngegambar udah ada bok lagi. Ada fenomena fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya. Apakah fenomena ini hanya diambil hanya di Indonesia saja gitu? Indonesia aja. Indonesia saja. Jadi yang benar-benar mengena ke masyarakat Ya. Indonesia. Oke. Nah, Anda ketika bikin ini kan setiap minggu ya? Ya, yang di Kompas tiap minggu saya ada dua media sih ya. Yang kritik sosial itu bukan kritik, potret sosial itu di Harian Kompas. Kalau untuk politik saya di Harian Rakyat Merdeka. Hari Rakyat Merdeka. Nah, Anda pekerjaannya selain itu atau hanya khusus komikus? Hanya itu aja. Hanya khusus komikus. Oke. Banyak nggak sih komikus di Indonesia itu sebenarnya? Nah ini nih. Banyak banget. Banyak banget. Oke. Mereka kerjanya ngapain sekarang? Kalau Anda kan sudah tahu nih jelas ada di satu media. Kalau yang lain saya kok nggak tahu kerjanya di mana. Mereka membuat komik juga. Membuat komik juga. Masih Baik. ada ya? Banyak sih, Banyak. Oh ya? Banyak. banyak banget. Nah, mulai bangkit komik Indonesia, lihat sekarang. Mulai bangkit. Mulai bangkit ya. Oke, karena sayang banget nih Iya. kreativitas orang Indonesia malah nggak. Karena identik komik tuh biasanya Jepang. Ya, manga itu ya. Manga, Nah, iya. kenapa malah mereka yang di luar itu yang masuk ke Indonesia sedangkan Indonesianya malah tidak bergerak? Ada yang pernah ngomong begini. Hidupnya Indonesia tuh tutup mata sebelah aja kita bisa berbuat sesuatu. Banyak sekali yang bisa digarap. Tapi kenapa kok yang itu luar-luar? kenapa itu? Itu jadi Jadi Anda juga nggak tahu jawabannya ya? nggak tahu. Cuma tutup mata masih banyak peluang, banyak sekali. Masih sebenarnya. banyak peluang. Oke, Tutup sebenarnya sebelah mata aja bisa kita. ya, sebenarnya masih banyak peluang untuk bisa berkarya di Indonesia intinya. Orangnya yang Oke. Nah. tidak mau membuka memulai peluangnya gitu banyak. ya. Anda buat tentang Haji Lulung selain itu tadi? Baru satu aja. Baru Oh, satu yang aja. tadi. Ini bisa nggak kalau membuat? Nah, tadi kan spontan membuat gitu kan? Bisa nggak kalau membuat spontan? Kalau spontan jarang, nggak pernah. Selalu saya pakai sketch dulu. Kalau sekarang kita minta bisa? Paling menggambar karikatur ya, karikatur Haji Lulung mungkin bisa. Oh, boleh. Kita Tapi tidak beropini ya, hanya menggambar ya. Iya, iya. Hanya menggambar. Apa sih tidak beropini ya, hanya menggambar? Anda kenapa kok begitu sekali? Anda Mesti hati-hati sekarang, kita nggak tahu. Jadi ini digambarkan kalau komik kan ada bulat-bulatnya. Ah. Nggak ada isinya nih nanti. Nggak ada. Saya belum berani beropini di sini. Oh, Om Deddy lah Kan udah yang beropini tentang masyarakat kecil suara. Oh iya betul. Silakan Oke, coba kita mau lihat silakan. nih. Mungkin kameranya bisa diambilnya gimana caranya? Nah, biasanya ada kamera dari atas. Enggak ada ya udah. Kalau gitu Anda berimajinasi aja lah ya. Nih saya ceritain aja ya. Ini alisnya lagi digambar nih sekarang. Nah ini matanya nih sekarang digambar. Biar ada imajinasi di rumah gitu loh. Nah, sekarang dalam proses pembuatan rambut ya. Tapi Anda takut nggak sih sebenarnya kalau begini nih ditegur? Wih luar biasa. Ini yang bagus adalah proses gambarnya. Coba mas Anda berdiri mas. Ini yang bagus proses gambarnya bukan jadinya. Kalau jadinya saya juga bisa lihat situ mas. Nah, ngegambarnya ngadep sini kali ya. Gimana, Nah, ya? jadi nggak ada orang gitu. Ah, Nah, kalau komikus nggak perlu penghapus kayaknya ya. perlu. Ini karena dadakan aja nih. Karena dadakan tapi bisa cakep ya. Itu Pak Haji Lulung apa Elvis Presley? Haji Lulung rambutnya begini. Oh, keren, mirip sama Elvis. Oh. Wis, luar biasa. lihat tuh. Oke. Wah. Gambar saya di belakangnya, gambar saya mas. Gambar saya sini ya, gambar saya mas. Anda kan tidak mau beropini kan? Ya, kalau gambar saya di belakangnya mas. Jadi mah bulat aja cukup. Ini kok, oh mata tuh. Jadi cuma
sebatas mata aja karena kan atasnya blong. Enak blong. Nah, bingung kan? Nah. Kenapa panjang malah gua? Oke, ini Haji Lulung sama saya. Dia nggak mau beropini. Nah, lu yang beropini lu kan. Ayo, lu kan pembuat meme. Ayo. Coba. Anda kan adminnya meme kan? Iya, berarti harusnya bisa. Berarti harusnya bisa dong. Ah, ya kan? Karakter kan butuh karakter. Betul. Karakter sudah Karakter dibuatkan. sudah ada, Iya. ya kan? Gambar mirip aslinya. Nah lo. Maksudnya gambar Haji Lulung mirip aslinya. Jadi kalau terjadi sesuatu ya yang dipersalahkan. Ya yang nulis. Dia gambar. Saya ngapain? Saya cuma megangin papan kok. Iya betul. Oh. Aku juga tadi cuma nyediain papan. sama Iya, pulsa yang nulis dan dia tuh, spidolnya. tuh kan. Nah, Papan dan. Om Deddy ditambahin bros di kepala. Biar cakep, biar kepalanya nggak kosong-kosong amat katanya. wah nih kelewatan nih orang nih. Masa gue dikasih rambut gitu titik-titik? Ini gambarnya kita perjualbelikan nggak nih? Lumayan. Udah tuh. Kapan datang udah tumbuh nih. Dia pinter loh. Ya. Dia memang kurang ajar nih orang. Iya, kalau enggak mungkin. Dia nggak mau beropini. Dia disuruh gue beropini. Kenapa gue yang dihina coba? Karena kalau terjadi sesuatu, kan Bapak udah langsung di depan mata. Oh iya benar. Jadi Iya, aman ya Pak ya. Jadi Yang satunya kan belum betul. tentu. Tapi nah mungkin boleh ditandatanganin di sini Mas. Tanda tanganin satu. Silakan. Nah, Mas, ini kata ketulisannya tanda tanganin di sini Mas. Biar bukti. Biar bukti. Yang baru tumbuh ini saya rambutnya tanda tanganin di sini. dong. Nanti dikasih polisi kayaknya. Oke. Nah, Bang Haji kalau misalnya mau ngambil gambar ini kita tunggu di studio. Ada tanda tangan dari kita bertiga. Ini mahal banget nih, beneran. Ini susah loh ini. Kalau tidak diambil akan saya lelang uangnya untuk anak-anak tidak mampu nanti. Lumayan ya. Ini bagus loh. Keren banget itu. Saya tutup. Bagus. Iya, Nah, kamu iya. yang nanya, kamu nanya. Coba aku mau tanya deh. Ini kan kalau misalnya dilihat kan kayaknya Mas membuatnya dari fakta kehidupan sehari-hari gitu kan. Terus banyak isinya seputar sindiran gitu. Nggak kepengen bikin sesuatu yang fiktif mungkin. Karena realita masih banyak bertebaran. Jadi lebih mending untuk Realita. mengerjakan yang itu gitu ya. Karena realita lebih fiksi dari fiksi. Ternyata aku juga baru tahu. Walaupun teguran datang dari sana sini gitu, benar-benar nggak digubris, nggak ada satu yang bikin nyangkut sampai permasalahannya besar gitu. Alhamdulillah enggak. Nggak ada. Yang gue mau tanya bukan Karena itu. kita mungkinnya Apa? hati-hati lah. Yang gue mau tanya, Nah. dulu kan Benny Mice, Iya. kenapa jadi Mice doang sih? Gak bisa jawab dia kan? Kan dulu jelas-jelas Benny Mice. Sekarang Kenapa Mice doang? Mice forever alone. Ah, ayo. Kenapa begitu? Supaya saya dirubah ya. Udah ribuan pertanyaan nggak pernah saya bisa jawab. Oh nggak bisa dijawab. Kenapa nggak bisa dijawab? Nggak bisa jawab. Anda bisa mengungkapkan gambar realita kehidupan rakyat Indonesia. Kenapa Anda nggak bisa mengungkapkan realita kehidupan Anda? Bener. Ya, kenapa? Kan harus dijawab ya fenomena itu ya. Terkadang gitu bisa membuat gambaran tentang kehidupan orang, tapi kehidupan sendiri. Iya, kita penasaran loh, Benny Mice kenapa jadi Mice doang gitu kan? Ada apa gitu kan ya? Tapi udah lah, biarin. Tapi pas awal Ini sebenarnya ada jawabannya Om. dia mau jawab cuma nggak enak, ngejawab nih iya. kayaknya. Iya. Yang lain. Ya, yang lain. Ya udah, mulainya kapan ini Benny Mice ini? Kita buat komik pertama itu judul besarnya Lagak Jakarta. Tahun Tahun 97. 97. 97. Benny Mice awal itu. Ya.
97 awalnya. 97. Jadi Bubarnya tahun berapa bubar itu? 2010. 2010. Oh, secara tersirat artinya udah Iya. Iya. 2007 ya berarti ya? Tadi 97. 97 berarti pada saat zaman Pas reformasi, krisis. krisis masih Pak Soeharto ya? Ya. Nah itu pada saat itu membuat gambar-gambar gini gimana? Kan waktu itu agak ketat itu. Apa ya? Perlu keberanian emang. Butuh keberanian. Butuh keberanian. Ya. Ada masalah nggak waktu itu? Alhamdulillah enggak. Nggak takut? Karena pada saat kita itu? konsepnya nggak menghina. Satu itu. Boleh mengkritik tapi tidak menghina. Masih ingat nggak dulu pada saat masa transisi tersebut ya? Apa komik Benny Mitchell menggambarkan itu? Waduh, kalau baca komik Laga Jakarta kita yang judulnya Krisis, itu satu buku sendiri, proses krisis, terus 98 kita gambar proses reformasi, jadi satu buku sendiri, sampai pemilu 99, itu satu buku sendiri. Dijual ini bukunya? Udah, dijual. Jadi ada bukunya ternyata ya? Iya benar. Ya, masih sampai sekarang ada masa krisis itu masih ada? Sudah habis. Udah habis? Sudah habis. Oke, tapi kayaknya masih banyak yang mau lihat. Tapi ya? saya ngeluarin lagi yang reformasi 98. Tahun 98? Oh reformasi, ada bukunya masih ada, Ada. sekarang? Dibawa nggak bukunya? Nggak bawa. Itu judulnya Indonesia 98. Nggak dibawa. Jadi potret keadaan reformasi tahun itu dalam satu buku. Dalam bentuk komik. Dalam bentuk komik. Oke, saya mau tanya terakhir nih ya. Ini si Miche ini sendiri sebenarnya karakter apa sih dia? Kalau di Benny dan Miche itu orang pembaca tuh bilangnya naif, bodoh, tolol, lugu gitu. Justru orang-orang itu yang bisa melihat keadaan sebenarnya. Nah, banyak bilang begitu. Oh, oke. Baik, menarik sekali ya karena ternyata ya begitu meme itu seperti itu ya. Terus ternyata kartun-kartun satir itu tidak melulu menghina ya. Sebenarnya bukan menghina, tidak pernah menghina bahkan ya. Itu apa ya? Teguran juga bukan, tapi gambaran keadaan, gambaran keadaan yang disebarluaskan, yang ide yang disebarluaskan. Dan kayaknya harus diteruskan tuh ya. Jadi karena itulah berkarya. Dan orang kalau melihat ini marah kayaknya malah tadi Anda bilang kurang memahami. Oke. Baik. Oh, itu ada buku apa itu? Nah, ini buku saya yang terbaru, saya khusus kasih buat Mas Dedi. Oh, buat saya? Indonesia banget. Wah. Indonesia banget. Pak, tanda tangan, Pak. Sudah? Udah tanda tangan. Oh, udah ada tanda tangannya juga. Ini luar biasa. Nah, Pak Haji dulu kalau misalnya mau ini Nggak ada, Pak Haji nggak ada di dalam situ. Nggak ada ya, Mas ya? Nggak ada. Belum ada. kalau Nanti mau Indonesia saya banget jual. 2 ada kali. Indonesia banget 2 ya. Kalau mau saya jual sama itunya. Oke, baik. Terima kasih buat kehadirannya. Kita akan lanjut lagi saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ada Tasya sama papanya baru tahu sekarang Tasya anak papa, dulu pikir Tasya anak gembala. Om Deddy, sekarang Om Deddy nggak boleh ngatain masalah tinggiku lagi. Kenapa? Karena ada biangnya di sini. Kan? Nggak bisa macem-macem. Nggak boleh macem-macem. Papa tahu nggak apa yang bulat tapi bukan bola dan memantulkan cahaya tapi bukan rembulan? Kepala Om Deddy. Nggak bisa bales. Nggak boleh bales. Udah Papa. Saya hanya sedih saja ajaran orang tua ternyata seperti itu. Tapi bawa papa kenapa nih? Iya, jadi kita di sini mau sharing. Waktu dulu Papa pernah sakit ya Pak ya? Iya, dulu ini apa pinggang sama bahu, lutut nih terasa kaku dan nyeri sendi. Iya. Untung tanya sama Tasya nih katanya ada solusinya gitu. Iya, jadi alhamdulillah udah Udah sembuh ya. agak
sehat-sehat lah. Jadi aku mau sharing sama penonton yang ada di rumah dan yang ada di studio. Jadi dulu itu papaku tuh pada saat kaku dan nyeri sendi kita langsung konsultasi ke dokter. Ternyata papaku itu kena gejala pengapuran sendi yang disebabkan karena terkikisnya tulang rawan pada sendi sehingga sendinya menjadi rusak. Gitu. Tua. Pah, enggak, ini emang sakit nyeri sendi gitu. Makanya yang papaku butuhkan adalah nutrisi khusus sendi yang bisa memperbaiki sendi, yaitu Fiostin DS. Ini adalah suplemen makanan untuk sendi yang bekerja untuk memperbaiki sendi yang terkikis sehingga sendi menjadi lentur dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Oke. Nggak pernah coba yang lain, Om? Oh, nggak mau ganti merek yang lain karena sudah terbukti khasiat Fiostin DS ke saya. Oh, oke. Iya, dan pastinya Fiostin DS ini beda ya sama produk-produk lainnya karena kualitas bahan baku dari Fiostin DS itu adalah yang terbaik dan kandungan dosisnya juga tepat. Makanya bekerja lebih cepat dan efektif atasi kaku dan nyeri sendi. Terus aturannya gimana? Minum kan ada aturannya nih. Iya pastinya. Kalau papa lagi nyeri sendi dan lagi kaku gitu, papa rutin minum Fiostin DS 3 kali sehari. Kemudian setelah sembuh minum 1 kali sehari. Dan penting juga buat kita yang masih muda. Kita ya, aku sama Kak Gina maksudnya. Oh, papa udah tua ya? Ya mirip-mirip sama Om Deddy lah, nggak jauh beda. Itu penting juga buat kita untuk menjaga kesehatan sendi juga dengan minum 1 kali sehari. Dan gampang banget nih kalau misalkan mau nyari Fiostin DS karena udah tersedia di seluruh apotik, toko obat, dan minimarket di seluruh Indonesia. Pokoknya terapi kaku dan nyeri sendi hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Fiostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Kita Ada kuis bagi ya. hadiah dulu. Oke. Penelpon di rumah ya? Penelpon di rumah kan? Penelpon di rumah? Oke. Ya, jadi buat penelpon di rumah, nanti kalau aku bilang terapi kaku dan nyeri sendi, jawabnya hanya Fiostin DS, bukan yang lain, gitu ya. Oke? Halo? Oh, belum ada yang kering-kering ya? Kenapa? Belum ada yang kering. Udah nggak jauh zaman kering. Oh, iya. Sekarang Halo? langsung halo kok. Halo, Halo, dengan siapa ini? dengan Ari Handayani Ibu Ari, di mana Ibu? di Palembang. Lagi apa Ibu? Apa urusannya? Oh, nggak usah ditanya gitu ya. Ibu, terapi kaku dan nyeri sendi. Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Oke. Sekarang pertanyaannya. Untuk memelihara dan mencegah kerusakan sendi kita, segera minum nutrisi sendi Fiostin DS setiap hari, yaitu sebanyak A. 1 box setiap hari, B. 1 kaplet setiap hari. Ayo, yang mana tadi kan aku kasih tahu. Jawabannya D, 1 kaplet setiap hari. Benar! Selamat Ibu mendapatkan 2 juta rupiah yang dipotong pajak yang dipersembahkan oleh Fiostin DS. Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Terima kasih Tasya, Om, terima kasih. Nah, saya harus tutup acaranya. Pertama kali saya mohon maaf juga, kami mohon maaf juga karena tidak jadi mendatangkan Bang Haji Lulung, tidak jadi datang, tapi kami udah berusaha dan memang beliau sudah bilang mau datang, tapi beliau meng-cancel, entah apa alasannya ya. Tapi kita membahas yang menarik juga sebenarnya tentang meme sendiri, tentang lelucon, tentang membuat seseorang tertawa dengan menggunakan karakter-karakter yang sudah ada. Sebenarnya ketika orang dibicarakan seperti itu harusnya tidak marah. Tapi karena tidak ada satupun yang menghina kan, semuanya malah lucu, malah dibilang seperti pahlawan, seperti superhero gitu kan. Saya pun kalau digituin akan tertawa. Makanya saya akan mengambil kata-kata dari Jean de La Bruyere. Dia mengatakan bahwa hidup itu sebenarnya bisa dua, bisa tragedi buat orang yang merasakan, tapi bisa menjadi komedi buat orang yang bisa berpikir tentang hal itu. Jadi itu yang saya tutup. Life is a tragedy for those who feel, and a comedy for those who think. Saya Deddy Corbuzier, Nik Tagina, inilah Hitam Putih.